Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Polham Podcast episode perdana. Oke, sebelum topik pembahasan kali ini dimulai, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Sandy Andre Nugraha, saya adalah Menteri Bidang Politik dan HAM Dema Febi periode 2024-2025. Oke, kali ini di Polham Podcast episode perdana sangat istimewa ya teman-teman ya, karena kita bisa mengundang Presiden Dema Febi kita, yaitu Presiden Sofar Maulana Azmi. Yuk, tepuk tangan. Oke, silakan Pres, mau perkenalkan boleh Pres? Oke, terima kasih kepada Menteri ya, Pak Menteri Kemenpolhukam dari Dema Febi 2024 ini. Terima kasih juga kepada teman-teman Kemenpolhukam semuanya. Iya. Perkenalkan juga dari saya sendiri, Sofar Maulana Azmi, yang sekarang diamanai sebagai Presiden Dema Febi 2024 ini. Mungkin perkenalannya cukup singkat saja ya untuk sekarang ini. Mungkin nanti bisa lebih lama ya di belakang lagi. Nah, siap pimpinan. Oke, kebetulan banget nih di Polham Podcast episode perdana kita akan membahas sebuah topik menarik, yaitu bedah rinci visi misi Dema Febi periode 2024-2025. Siap nggak Pres? Visi misi dari Dema sekarang mau dibedah Pres? Oke ya, pasti harus siap lah, karena visi misi kan sebagai jalur arah gerak kita mau kemana. Masa nggak siap untuk membahas itu, maka berarti kan kita terkait dengan kesiapan Dema 2024 ini. Oke, langsung ke topik ya Pres ya. Betul. Oke. Dema sekarang kan mengangkat kabinet dengan nama Kabinet Inovasi. Perlu teman-teman ketahui, Dema periode sekarang kita mengangkat Kabinet Inovasi ya Pres, benar ya Pres. Lalu apa yang mendasari dan mungkin bisa dijelaskan nih Pres, filosofis dari kata inovasi dalam Kabinet Dema periode sekarang Pres? Ya, dengan saya mengambil sebuah kabinet inovasi itu, saya sendiri menginginkan adanya kepengurusan pada tahun sekarang berinovasi. Yaitu tahun sebelumnya sebagainya itu memang sudah baik dalam kepengurusannya. Yang saya harapkan untuk tahun sekarang itu dapat berinovasi dari hal yang baik akan menjadi lebih baik. Itu yang saya harapkan. Dan juga berinovasi entah dalam menghadapi masalah dan juga dalam mengadakan pembuatan agenda. Itu yang saya harapkan terkait dengan menggunakan kabinet inovasi. Mantap banget, ternyata inovasi benar-benar ingin mengupgrade terutama dari diri sendiri ya, untuk ke arah yang lebih baik lagi ya Pres ya. Oke. Nah teman-teman perlu diketahui juga, kita juga kemarin merilis logo ya Pres ya, yaitu nanti ada ditampilin nih di layar nih. Nah ini adalah logo Dema Febi nih. Kira-kira apa sih Pres filosofis dari logo dari Kabinet Inovasi ini Pres? Kira-kira apa nih Pres? Ya, kita juga sudah merilis launching logo ya terkait logo kabinet Dema sendiri. Yaitu situ kalau teman perhatikan, situ kan ada logo Dema sendiri juga. Di situ sebagai bukti bahwasanya kemanapun kita nanti akan melangkah, kita akan terbang tinggi mungkin ya dalam menjalankan kepengurusan. Namun jangan lupa bahwasanya kita satu. Kita merupakan lahir dari pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Febi 2024 ini. Dan juga di situ juga ada logo yang berwarna biru. Itu berwarna biru itu merupakan gambar dari tetesan air yang diharapkan pengurus Dema Febi sekarang itu seperti air yang dimana banyak halangan, batuan yang menghalanginya, namun dapat tetap melaksanakan tugasnya sehingga sampai akhir pada tujuannya. Itu yang saya harapkan. Dan juga di situ ada sayap ya. Sayap. Benar. Di situ ada sayap yang berjumlah 12 sayap yang menggambarkan 7 komunitas dan juga 5 ormawa lembaga miswaan. Yang dimana 12 itu menunjukkan ormawa Febi, perjumpaan Febi yang diharapkan dengan berwarna emas. Itu berwarna emas menggambarkan sebuah kehangatan, keharmonisasian, dan diharapkan dengan adanya perbedaan tersebut dengan keharmonisasian dapat menjadi sebuah inovasi yang besar. Itu mengangkat tema dari logo tersebut. Oke, itu adalah filosofis dari logo Dema Kabinet Inovasi ya Pres ya. Ya, betul. Oke. Dalam sebuah organisasi yang akan dibentuk, pasti itu mempunyai sebuah visi misi seperti yang dijelaskan pada prolog pertama tadi ya Pres ya. Sekali. Nah, kita juga ingin mengetahui Pres, apa sih sebenarnya, apa saja sih visi dari Dema Febi periode sekarang Pres? Terkait visi ya, visi kita mengangkat tema besar tagline kita bisa bilang SIP, yaitu sinergis, inklusif, dan proaktif.
dan juga menjalin kolaborasi berkelanjutan di tingkat fakultas dan juga di tingkat instansi. Itu yang kita harapkan. Oke. Nah, itu tadi ya teman-teman, bahwa visi dari Dema FEBI periode sekarang yaitu ada SIP ya Pres ya. Betul. Yaitu sinergis, inklusif dan proaktif. Kita bedah satu-satu ya teman-teman ya. Oke, kita mulai dari visi sinergis. Nah, sinergis itu kan simpelnya tuh sebenarnya bekerja bersama-sama ya Pres ya. Sekali. Oke. Lalu mengapa konsep sinergis ini bisa dipilih dan digagas dalam visi Dema di periode sekarang Pres? Mengapa saya sendiri menggunakan kata sinergis ya? Betul. Karena memang kita bisa juga menggunakan kata kerjasama, kolaboratif dan sebagainya. Namun saya sendiri menggunakan kata sinergis. Karena sinergis merupakan sebuah kerjasama yang dilakukan secara dengan semangat, ketekunan, tanggung jawab yang tinggi. Itu merupakan sinergis. Jadi lebih dari sekedar kolaboratif dan juga dari kerjasama. Namun saling memiliki rasa ingin untuk mencapai tujuan bersama. Gitu. Oke, nah teman-teman tadi sudah jelaskan dari konsep sinergis, yaitu jauh melebihi dari kata kolaborasi dan sebagainya Pres ya. Sinergis itu berada di puncak sebenarnya teman-teman ya, di puncak dari rangkaian kerjasama gitu. Lalu indikator apa Pres yang sekiranya harus dilakukan nih dalam mensukseskan visi dari sinergis ini Pres? Ya, untuk menjadikan sebuah kolaborasi atau sinergis ya. Di sini juga kita menjalin, terutama kita mengajak sebuah organisasi kita, pengurus kita itu memiliki relasi yang luas. Memiliki relasi yang luas baik dalam tingkat fakultas ataupun luar fakultas. Baik dalam segi pendidikan ataupun sebuah dalam program kerja atau di bidang kerjaan. Itu kita mengharapkan dari pengurus sendiri menggunakan sinergis benar-betul menganjalin kerjasama. Dan kerjasama yang nantinya dari output kerjasama tersebut itu menjadi hal yang besar, hal yang bermanfaat bagi mahasiswa FEBI terutama ya, dan juga untuk nanti masyarakat umumnya juga. Ya oke, jadi sinergis ini kita bersinergis tidak termasuk tidak hanya dalam konteks mahasiswa Betul saja ya. Sekali. Terus kita juga berharap ya Pres ya, dari pimpinan maupun birokrat dari fakultas juga ikut bersinergis dalam mengupgrade FEBI nantinya ya Pres ya. Betul sekali, sesuai keinginan lah menjadi FEBI yang unggul. Betul. FEBI is number one ya Pres ya. Number one, betul. Number one. Tagline is number one itu terlaksana kayak gitu. Betul. Oke, lalu kita memasuki visi yang kedua Pres, yaitu visi inklusif. Nah, inklusif ini jika saya baca juga itu kan artinya melibatkan semua pihak nih Pres, tanpa meninggalkan salah satunya. Nah, mungkin Pres bisa menjelaskan nih Pres secara detail mengenai konsep inklusif ini dalam visi yang diangkat di kepengurusan Dema tahun sekarang Pres. Oke, terkait dengan konsep inklusif ya. Inklusif sendiri itu kan sebuah ajakan kita dapat merangkul apa yang ada dalam lingkungan kita. Maka dari itu yang saya harapkan inklusif ini bukan hanya kita akan bekerjasama tingkat pengurus saja, namun kita juga diharapkan dapat bekerjasama dengan civitas fakultas, khusus di FEBI sendiri. Baik dari segi dosen, bahkan tidak jauh pasti kita membutuhkan adanya inklusif dari sebuah pimpinan kita sendiri untuk mensukseskan acara program kerja dan agenda dari Dema FEBI untuk tahun ini. Karena bukan apa juga, karena memang diadakan program kerja dan agenda itu kan sebagai penunjang kepada mahasiswa FEBI untuk mengupgrade baik dari skill, hard skill atau soft skill mereka kan, seperti itu. Jadi lagi-lagi ya teman-teman, inklusif ini juga kita sangat berharap dari mahasiswa terutama dan juga dari pimpinan fakultas ikut dalam kegiatan dari Dema nantinya ya Pres ya, agar kita juga di sini kan kegiatan Dema juga punya satu tujuan sebenarnya Pres ya, yaitu mengupgrade dari mahasiswa FEBI sendiri untuk menjadi lebih baik lagi ya Pres. Betul sekali. Kembali lagi kepada FEBI is number one. FEBI is number one pokoknya. Oke, nah tapi kan gini Pres, kita kan tahu ya Pres ya, terkadang ada beberapa pihak nih Pres yang memang enggan Pres ataupun sulit lah untuk dilibatkan dalam substansi sinergis ini Pres. Nah, ketika kita melihat fenomena itu, apakah inklusif ini bisa berjalan dengan baik Pres? Lalu kiranya langkah konkret apa sih Pres yang bisa dilakukan agar pihak yang memang sulit untuk berkenan bergabung dalam rangkaian sukses misi ini, kira-kira langkah konkret apa Pres yang harus dilakukan? Oke. Untuk menjalin langkah konkret itu yang saya rasakan karena ada sebuah acara yang mereka ikuti, karena memang mereka itu menginginkan dan membutuhkan. Maka dari itu jangan sampai kita mengadakan acara memang itu besar dan luar biasa, namun ternyata itu bukan kebutuhan dari mahasiswa kita sendiri gitu. Itu kan salah satu sebagai penghambat juga. Untuk menjadikan sebuah solusi
kita juga perlu adanya suatu masalah, mengetahui sebuah masalah baru kita mengetahui solusinya. Maka itu untuk sekarang itu kita juga sudah berbincang-bincang dengan mahasiswa, keinginan mereka itu apa sebagainya. Ternyata memang mereka itu sedang menginginkan mereka itu masuk FEB. Itu otomatis mereka menginginkan adanya sebuah kerjasama yang luas dari FEB sendiri. Itu untuk nantinya masuk FEB itu dapat memiliki prospek kerja yang relevan dengan kuliahnya sendiri seperti itu. Maka itu salah satunya nanti kita akan mengadakan seminar workshop karir, akan mengadakan insya Allah atau menggalang program magang seperti itu, yang salah satu langkah konkret untuk inklusif lah, mengajak mereka agar mereka pun yang susah mengikuti dapat mengikutinya. Oke. Nah, mungkin itu ya Pres ya, penjelasan inklusif. Jadi teman-teman hilangkan sikap apatisme teman-teman, karena kita di sini juga punya satu tujuan, baik lagi Pres, satu tujuan untuk mengupgrade kalian semua sebenarnya agar lebih baik lagi, agar mengimplementasikan sebagai mahasiswa FEB yang sesungguhnya gitu loh. Karena kita pun bukan hanya sekedar pengurus Dema, kita pun sebagai mahasiswa juga. Kita juga sebagai mahasiswa. Kita juga merasakan yang kita inginkan kayak gitu kan. Betul sekali. Oke, mungkin itu dari visi inklusif ya. Cukup rinci sih Pres kalau untuk inklusif. Lalu kita akan ke proaktif Pres. Nah, proaktif ini kan mengacu nih Pres terhadap sikap atau tindakan yang mengarah kepada tanggung jawab nih Pres. Lalu balik lagi Pres, kita kan memang sedang disuguhi problematika, yaitu rasa apatisme nih. Tapi kan rasa apatisme itu pasti ada sebabnya. Sebabnya itu kan biasanya karena kurangnya rasa pendekatan dan kurangnya rasa kesadaran. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara melakukan pendekatan kepada pengurus maupun kepada mahasiswa yang apatis dalam mengikuti kegiatan Dema Pres? Kiranya itu apa Pres? Oke, terkait itu sebenarnya kita juga kan karena memiliki tagline proaktif ya. Proaktif yang dimana itu sebagai tanggung jawab dari pengurus sendiri, meningkatkan tanggung jawab. Karena itu saya mungkin dari Pak Menteri Kemenpolhukam pun pernah dengar ya dengan sesuatu yang besar itu diawali dengan hal yang kecil. Nah, betul. Itu yang saya harapkan, sehingga untuk kita menggerakkan sebuah lingkungan, maka perlu juga dari dalam diri kita sendiri terlebih dahulu. Maka yaitu dalam diri kita yaitu ada sebuah tanggung jawab, meningkatkan sebuah tanggung jawab sendiri. Itu yang saya ingin rasakan, dan juga pastinya kita juga membutuhkan sebuah apresiasi kepada pengurus kita dan juga kepada mahasiswa. Salah satu untuk meningkatkan loyalitas itu memberikan sebuah apresiasi. Maka dari itu, meskipun apresiasi itu mungkin lebih lingkup kecil ya apresiasinya, namun sekedar ucapan terima kasih pun menurut saya itu hal yang besar, berkesan banget. Iya, menurut saya sendiri adanya sebuah apresiasi. Oke. Nah, menurut Pres nih, kiranya kenapa langkah seperti apresiasi itu efektif Pres? Mengapa langkah seperti itu tuh efektif? Ya, yang saya rasakan ya, karena memang apresiasi itu perlu juga mereka dapatkan sehingga mereka merasa apa yang telah mereka lakukan itu tergantikan atau merasa dihargai. Dan cara menghargai merupakan saya sendiri itu sebuah bentuk dari apresiasi, itu sebagai bentuk dari sikap menghargai kinerja atau apa yang dilakukan oleh orang lain. Maka dari itu sangat perlu saya menggunakan apresiasi, termasuk dalam kepengurusan kita itu kan dari Kementerian Sumber Daya Manusia SDM ya. Itu kan memiliki apresiasi nanti setiap bulannya untuk pengurus yang aktif baik dalam rapat, baik dalam kegiatan ataupun dalam mengonten. Itu kita adakan apresiasi. Mantap. Oke, begitulah tadi proaktif ya. Jadi proaktif ini kita benar-benar dituntut untuk melatih rasa tanggung jawab yang tinggi. Terutama kita harus bisa menghadapi diri kita sendiri ya, Pres ya, untuk setidaknya tidak apatis lah dalam melakukan hal-hal kegiatan yang mungkin nanti kan kegiatan kita juga semuanya positif kok ya Pres ya. Jadi apa salahnya juga kita mengikuti kegiatan ini, kan gak ada salahnya juga gitu loh. Jadi teman-teman tetap semangat ya buat ikut kegiatan kita ya. Terutama kepengurusan ya, jangan sampai hilang-hilangan. Aduh, jangan sampai. Oke, mungkin itu saja sih Pres untuk visi Pres. Lalu dalam sebuah visi pasti ada gandengannya Pres. Biasanya kan gandengan visi itu kan misi Pres. Betul sekali. Nah, mungkin kita bedah dari misi pertama dulu Pres. Misi pertama kan kalau yang saya baca ya Pres, itu kan menggalang kolaborasi antara mahasiswa dan pihak industri untuk menciptakan program magang dan pelatihan yang relevan di dunia kerja. Nah, pertanyaannya Pres, bagaimana nih mekanisme misi tersebut bisa direalisasikan Pres?
Oke, itu salah satu dari keinginan terutama di semester 6 ya. Yang sudah semester 6 mereka itu sudah atau sedang semangat-semangatnya mencari sebuah program magang untuk agar mereka prospek kerjanya nanti itu sudah relevan, sudah praktek dalam hal apa yang mereka pelajari dalam dunia kerja. Maka dari itu kita ingin mencoba menggalang sebuah kerjasama dengan sebuah industri atau instansi yang dimana nantinya dari mahasiswa FEBI dapat masuk untuk belajar dalam bagaimana sistem kinerja dalam dunia realita pada dunia kerja itu sendiri kayak gitu. Maka jangan sampai kita masuk FEBI hanya tahu teori-teori dan sebagainya namun tidak pernah langsung terjun ke dunia kerjanya seperti itu. Oke. Jadi teman-teman ditunggu ya bahwa kita masuk FEBI ya kita harus tetap bukan hanya berpacu pada teori, Betul. tapi kita harus tetap semangat dalam melakukan aksi gitu. Nah, itu kan tadi jawabannya udah konkret banget ya Pres ya, yaitu memang kita mahasiswa FEBI jangan cuma berpacu pada teori, tapi kita harus selalu berpacu pada aksi juga agar kolaborasi ini benar-benar terjalin dengan baik ya Pres ya. Betul. Ini juga dalam rangka lagi-lagi upgrade dari mahasiswa FEBI sendiri ya Betul Pres ya, sekali. untuk menjadi FEBI yang number one. Betul sekali. Oke Pres, lalu kiranya Pres berapa persentase keberhasilan dari misi tersebut Pres? Lalu kiranya indikator apa sih, indikator pendukung apalah untuk keberhasilan dari misi ini Pres? Oke, itu sebetulnya kita mengadakan itu kita kan memang baru pengurusan sekitar 2 bulanan ya. Baru sekitar 2 bulan kita pengurusan berjalan. Memang ada beberapa pihak vendor ataupun talent yang sudah menghubungi ingin mengadakan sebuah seminar yang nantinya akan diadakan juga program magang. Namun itu juga masih obrolan santai lah, masih obrolan ngopi santai. Belum di ranah serius. Belum di ranah serius. Namun dari obrolan itu saya pun berpikir bahwasanya memang ada kesempatan ketika kita akan mengadakan sebuah program itu seperti itu. Nantinya kita juga akan, kebetulan kemarin itu dari saya sendiri dan teman-teman pengurus sudah melakukan audiensi dan berbincang-bincang dengan Wadah 3 terkait keinginan kita adanya sebuah program kerja yang bekerja sama dengan instansi atau industri yang nantinya mahasiswa berapa kita libatkan kepada situ. Kita sudah bicara juga kepada Wadah 3 dan memang responnya baik juga, alhamdulillah. Memang maksud kita perlu adanya program seperti itu, maka kita akan bersama-sama ingin menjalin kolaborasi dengan pihak industri itu. Siap. Nah itu teman-teman, mungkin dari misi yang pertama itu menurut saya juga cukup bagus lah menurut saya. Jadi menurut saya juga sudah sangat rinci ya untuk membahas membahas misi pertama. Lalu kita akan bedah nih Pres, misi kedua. Menyelenggarakan penelitian dan seminar guna meningkatkan kualitas ilmu ekonomi serta menyebarluaskan hasil-hasil tersebut. Nah, apakah program kerja yang telah disusun di dalam kemurusan Demani Pres sudah sesuai nih Pres dengan misi ini? Ya, terkait dengan misi yang kedua yaitu mengadakan sebuah seminar yang mengacu kepada sebuah karir atau kerjaan ya, yang juga dipublikasikan itu menurut saya sendiri sudah relevan dengan adanya program kerja dari Kemenristek sendiri pertama dan juga dari Kemenkowir sendiri. Kemenristek sendiri pun memiliki sebuah program kerja itu workshop karir yang dimana itu akan diisi oleh sebuah yang sudah memiliki pengalaman lebih dalam dunia kerja yang akan memberikan ilmu-ilmu kepada mahasiswa kita. Dan juga nantinya kita pun akan adanya sebuah program visiting lembaga yang dimana itu kita akan mencoba, karena kita ada 3 prodi ya, perbankan, ekonomi syariah dan juga manajemen zakat dan wakaf. Maka kita akan mencoba mengalokasikan masing-masing prodi itu ada sebuah lembaga yang menaungi atau dapat kita untuk melakukan visiting, kunjungan kepada mereka untuk setidaknya belajar ilmunya dan sebagainya dalam dunia kerja realitanya. Itu menurut saya sendiri. Dan untuk publikasinya di bawah Kemenristek itu memiliki kotak julid ya. Betul. Yaitu komunitas jurnalistik. Nah itu yang sekarang sudah dibentuk juga, baik pembimbingan redaksinya, editing dan sebagainya, itu sudah ada timnya sendiri dan sudah dinaungi oleh pembina sendiri. Itu ada Gus Njen sebagai pembina dari komunitas jurnalistik sendiri itu. Mantap. Jadi kota julid sekarang lebih terstruktur ya Pres ya? Iya. Siap. Oke, nah tadi kan menyebarluaskannya kan baru melalui kota julid dan juga melalui website nih Pres. Lalu sekiranya selain itu Pres, ada nggak sih mekanisme penyebarluasannya selain dari website dan juga kota julid ini, ada nggak Pres kira-kira?
Untuk itu kita juga ingin menjalin kerjasama atau menjadi media partner ya dari komunitas-komunitas atau sebuah lembaga yang masih berbau terkait dengan jurnalistik, terkait ya penyebaran informasi lah. Itu salah satunya, itu mungkin di Purwokerto kita akan menjalin kerjasama, ingin mencoba dengan Radio Star dan juga yang lainnya, itu untuk menjadi publikasi yang lebih luas. Mungkin itu kan lebih luas kan, bukan hanya sekedar lokal ya nantinya, seperti itu. Jadi kita bukan hanya media di dalam lingkup Winse saja Betul ya, sekali. tapi lebih ke nantinya terutama di Kabupaten Banyumas terlebih dahulu ya, Pres Betul. ya. Oke, siap, mantap. Oke, lalu menurut saya misi kedua ini cukup ya, Pres ya, sangat rinci juga menurut saya. Cukup, proses cukup. Nah, lalu saya akan lanjut nih, Pres, untuk misi yang terakhir, yaitu misi ketiga. Nah, misi ketiga ini kan mendorong partisipasi mahasiswa dalam kegiatan sosial dan kewirausahaan untuk mengembangkan kemandirian dan kepedulian sosial. Nah, sekiranya dalam misi ini, Pres, apa sih, Pres, progres yang efektif agar mahasiswa dapat berpartisipasi dalam kegiatan di masyarakat serta mendorong mahasiswa untuk mempunyai rasa kemandirian dan kepedulian sosial yang baik? Itu gimana caranya, Pres? Ya, itu juga termasuk karena kita juga mahasiswa tidak lepas dari Tridharma perguruan tinggi ya. Salah satunya itu pengabdian. Maka adanya sebuah misi itu merupakan sebuah implikasi atau sebuah aplikasian dari Tridharma perguruan tinggi itu, di mana saya harapkan mahasiswa FEBI dapat memiliki sosial yang tinggi. Itu dengan apa? Menurut saya dengan langkah konkretnya, dalam Kementerian Sosial dan Agama kita memiliki program kerja yaitu pengabdian kepada masyarakat. Itu di mana kita nantinya akan juga selain untuk mengadakan sebuah pengabdian, kita juga akan sebuah meneliti, yang dimana hasil penelitian tersebut akan ditindaklanjuti bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri kita, yang dimana Kementerian Luar Negeri itu memiliki agenda yaitu forum diplomasi. Betul. Ya, nantinya contoh mungkin ketika desa itu memiliki masalah terkait dengan peternakan, maka kita akan mencoba audiensi melalui forum diplomasi itu membicarakan kepada BEM Fakultas Peternakan, dia sesuai dengan apa masalah tersebut. Betul. Kita akan mencoba mengaudiensikan seperti itu. Oke, jadi gitu teman-teman. Jadi misi ketiga tuh mencari hal yang memang lebih solutif ya, Pres. Betul ya? sekali. Yaitu ketika ada problem, berarti kita harus menemukan problem solvingnya gitu. Betul ya, Pres, sekali, haruslah harus memiliki sebuah solusi itu. Oke. Nah, quest bonus, Pres. Ini quest bonus ini mendeskripsikan kita sebagai mahasiswa FEBI. Iya. Nah, pertanyaannya, dalam mendorong rasa berwirausaha yang baik, langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar kita sebagai mahasiswa ekonomi itu pede untuk berwirausaha, Pres? Kira-kira itu apa, Pres? Untuk itu sih memang salah satu sebetulnya ini entah yang baik atau kurang baik ya. Ya, betul. Karena memang kita sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis, yang dimana memang setiap harinya kita dijeli mungkin ya kalau bahasa Jawanya ya. Betul, kalau dijeli lah. bahasa Indonesianya itu apa? Dimasuki. Tiap hari dikasih makan terkait dengan ilmu-ilmu ekonomi kan. Kita tuh harinya dikasih teori-teori terkait dengan ekonomi dan sebagainya. Namun kita sendiri banyak sekali mahasiswa yang belum memiliki usaha dan sebagainya. Maka dari itu, pertama untuk itu kita juga sudah membicarakan juga kepada Waria 3 terkait adanya kondisi seperti ini. Kita mahasiswa FEBI namun masih sedikit yang melakukan wirausahaan. Menurut saya sendiri, ketika kita di FEBI ada sebuah keuntungan juga. Pertama, di FEBI itu memiliki IPM. Itu kantin mahasiswa ya, yang dimana itu juga dapat mewadahi mahasiswa yang ingin berwirausaha. Itu salah satu tempat juga menurut saya sendiri. Dan memang di FEBI sendiri itu memiliki IPIL juga yang dapat kita melakukan mungkin hampir mirip bank ya, hampir mirip ya. Jadi mereka mengetahui terkait dengan apa sih alur transaksi di situ. Menurut saya sendiri itu salah satu sudah menjadi solusi juga keuntungan kita masyarakat. Dan juga pastinya tidak lupa juga terkait dengan relasi. Menurut saya sendiri sih perlu juga dengan sebuah relasi untuk menjalin hubungan-hubungan yang lebih baik. Mungkin kalau kita semester 6 ada public relation ya. Betul. Kan ada fungsinya kan sangat besar public relation itu. Iya. Menurut saya sendiri itu sih untuk penunjang untuk mahasiswa FEBI berwirausaha. Nah, itu teman-teman. Tadi kan sudah dijelaskan nih. Berarti melatih jiwa pede dalam berusaha itu yang pertama kita sebenarnya sudah memfasilitasi ya, Pres ya. Yaitu ada IBM juga ya. Terus kita juga tadi kan sudah dijelaskan kita juga mempunyai keunggulan
di mana kita punya IBIL yang di mana IBIL itu benar-benar membasiki dari Fakultas Ekonomi Bisnis, di mana di situ ada prodi perbankan syariah terutama ya. Kita mempunyai laboratorium yang hampir mekanismenya tuh hampir mirip dari segi transaksional dan sebagainya. Dan itu kita menggunakan konsep ekonomi syariah juga di situ. Betul sekali. Sebelum saya tutup, saya akan berterima kasih pada Pres. Ya, terima kasih banyak Pres ya. Menteri Kemenpolhukam yang luar biasa ini. Oke, sekian dari kita. Oh ya, sebelum saya tutup, nantikan Polham Podcast selanjutnya setiap 2 bulan sekali di channel YouTube Dema Febi. Oke, jangan lupa juga follow IG Dema Febi di @demafebi.winseizu dan juga jangan lupa subscribe YouTube Dema Febi di Dema Febi Winseizu. Itu saya teman-teman. See you.